Halo, Patrisius Juwandono di sini. Selamat tersesat di channel saya, namun saya berjanji saya akan menyesatkan Anda ke jalan yang benar. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyesatkan Anda ke domain yang namanya VARK, V-A-R-K, singkatan dari Visual, Auditory, Read and Write, dan Kinesthetic. Kalau Anda seorang dosen atau seorang guru, mungkin sudah sering mendengar tentang VARK. Ya. Ini adalah gaya belajar siswa. Nah, diyakini bahwa kita sebagai seorang dosen atau seorang guru harus bisa menyesuaikan gaya pembelajaran kita dengan salah satu dari VARK ini. Nah, apakah benar seperti itu? Atau ternyata itu hanya mitos? Nah, mari kita dengarkan uraian saya tentang VARK. Ya, saudara-saudara, inilah topik kita kali ini tentang gaya belajar visual, auditory, kinestetik. Apakah itu hanya sekedar mitos, ataukah memang mengandung kebenaran yang bisa kita manfaatkan? Nah, saya mulai dengan apa yang disebut sebagai VARK, itu singkatan dari Visual, Auditory, Read and Write, dan Kinesthetic, atau gaya belajar yang selama ini dipercaya atau diyakini sesuai dengan pola pembelajaran atau pola belajar para murid atau para mahasiswa. Nah, VARK ini dipercaya bahwa atau mempercaya bahwa setiap orang punya salah satu dari gaya belajar tersebut. Jadi, pengajaran yang sesuai pengajaran yang sesuai dengan gayanya itu akan efektif. Kalau seorang dosen mendapati bahwa muridnya atau mahasiswanya adalah bergaya visual, maka cara pembelajarannya juga harus lebih banyak visual. Dengan demikian, pembelajarannya akan efektif. Ya, jadi kita lihat pada bagian di sebelah kanan ini, visual, auditory, read and write, atau menulis dan membaca, kemudian kinestetik atau bergerak, bertindak, mempraktekkan secara nyata. Nah, ini adalah VARK, dan dipercaya bahwa ini sesuatu yang harus dikuasai atau diketahui oleh guru atau oleh dosen, sedemikian sehingga gaya pembelajarannya bisa disesuaikan dengan gaya belajar muridnya. Nah, yang saya permasalahkan di sini adalah apakah benar seperti itu? Ya, nah, saya ulas sekilas tentang gaya belajar VARK tadi. Jadi ada auditory learners, ini adalah belajar lewat mendengarkan. Jadi murid yang punya gaya belajar auditory itu cenderung akan belajar lebih cepat kalau dia mendengarkan. Ya. Visual, belajar melihat gambar atau sesuatu yang bisa dicernanya dengan matanya, dengan indera penglihatannya. Seorang murid yang bergaya belajar visual akan belajar lebih efektif kalau materinya bisa dia lihat. Reading and writing, dipercaya bahwa murid yang bergaya belajar reading dan writing itu akan belajar lebih efektif kalau materinya disajikan lewat bacaan, kemudian dia diminta untuk menulis. Kinestetik, ya, belajar lewat tindakan. Tidak bisa belajar diam, membaca, atau mengamati, tapi dia harus bergerak, harus mempraktekkan. Misalnya, oh ini tabung ini dicampur dengan isi tabung ini akan menjadi seperti ini. Dia harus mempraktekkan sendiri. Namanya kinestetik. Ya, jadi bertahun-tahun orang percaya bahwa inilah gaya belajar murid, dan guru harus berupaya supaya gaya pembelajarannya sesuai dengan gaya belajar muridnya. Semakin sesuai, semakin baik. Apakah seperti itu? Nah, bisa kita pertanyakan ya. Nah, masalah dengan VARK ini adalah ternyata VARK belum didukung oleh bukti penelitian yang sangat meyakinkan. Jadi secara empiris sebenarnya belum ada bukti yang mengatakan bahwa VARK ini efektif. Jadi belum ada bukti yang sangat meyakinkan. Ya, yang ada hanya kecenderungan-kecenderungan, dugaan-dugaan atau pengalaman-pengalaman yang cenderung membawa kita untuk meyakini bahwa
gaya mengajar harus disesuaikan dengan salah satu dengan Falk ini. Hanya kecenderungan saja, hanya pengalaman saja, hanya dugaan, hanya hipotesis, belum dibuktikan secara meyakinkan oleh studi-studi empiris. Nah, dulunya bagaimana timbulnya Falk ini? Dulunya awalnya diawali oleh seorang dosen atau seorang guru di Selandia Baru berpuluh-puluh tahun yang lalu yang melihat bahwa beberapa muridnya cenderung menikmati belajar dan belajar lebih baik kalau materinya itu disajikan dengan gaya yang sesuai dengan gaya belajarnya. Entah itu lewat penglihatan, atau pendengaran, atau praktek langsung, atau membaca, menulis. Apakah seperti itu? Nah, itu hanya berdasarkan pengalaman sang guru itu. Yang kemudian entah bagaimana kemudian menjadi viral dan dipercaya bahwa itulah teori yang benar. Ya, sebenarnya masih bisa kita kritisi, masih bisa kita pertanyakan. Karena ternyata gaya belajar itu ditentukan oleh apa yang sedang dipelajari. Jadi kalau kita sedang belajar musik, main gitar misalnya, ya kita harus menajamkan indera pendengaran kita. Sekalipun kita punya gaya visual, tapi kalau kita sedang belajar main musik, tidak mungkin kita hanya mengandalkan visual, kita harus menajamkan indera pendengaran. Karena hanya dengan demikian kita bisa menguasai nada-nada yang kita mainkan atau kita praktekkan di gitar. Nah, kalau muridnya sedang belajar geografi, peta dunia misalnya, seperti di sebelah kanan, ya tentunya dia harus bergaya visual, atau dia harus mengandalkan penglihatannya. Oh, ini negeri Tiongkok itu di sini, di sebelah utaranya ada apa, di sebelah selatannya ada laut yang namanya apa, dan sebagainya. Ya. Jadi, untuk ketika mempelajari peta dunia, mau tidak mau, murid harus mengandalkan indera penglihatannya. Tidak bisa praktek. Memang praktek gimana ya caranya praktek ketika sedang belajar peta dunia. Ya. Jadi teori-teori modern lebih meyakini bahwa gaya belajar itu ditentukan oleh apa yang sedang dipelajari. Tidak bisa dikebiau ya begitu saja. Pokoknya kalau muridnya visual, maka materinya harus disajikan secara visual. Kalau muridnya lebih pada auditory, maka materinya harus dibacakan atau diceramahkan. Ternyata tidak seperti itu. Dengan kata lain, yang terakhir saya jelaskan ini menyangkal Falk. Ya. Nah, jadi cara mengajar apa yang tepat? Nah, pembelajaran multimodal adalah yang tepat. Setidaknya untuk saat ini, untuk dewasa ini, diyakini bahwa pembelajaran multimodal adalah pembelajaran yang tepat. Maksudnya bagaimana pembelajaran multimodal? Nah, ketika guru menjelaskan, dia akan menggunakan gambar atau foto atau bagan yang kemudian harus diiringi dengan narasi penjelasannya. Dia harus menjelaskan dengan lisan apa yang sedang dia tunjukkan. Kemudian disusul dengan praktek dari para muridnya. Melakukan tindakan, mempraktekkan apa yang sudah diceramahkan, menerapkan apa yang sudah dibaca, ya, itu tergolong praktek. Kemudian diperkuat juga dengan membaca dan menulis. Jadi sebelum kelas, murid harus membaca dulu materi yang akan diceramahkan, dan setelah kelas, mereka praktek dan mereka menuliskan laporannya. Jadi lengkap dalam satu paket pembelajaran, pembelajaran visual, pembelajaran auditory, pembelajaran praktek, dan pembelajaran lewat membaca dan menulis itu dikemas jadi satu, dikombinasi jadi satu. Makanya namanya multimodal. Ya, tidak satu cara, tapi multimodal. Visual, auditory, membaca dan menulis, dan praktek. Kombinasi itu yang merupakan kombinasi yang diyakini mampu lebih efektif dalam membelajarkan materi.
Selamat mengajar, semoga sukses. Sampai jumpa di episode saya mendatang.